wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Arif Gunawan selaku Ketua Panitia Wisata Religi dari Pesantren Ketakutan, pada Bapak Arif Dodo selaku Pendamping Wisata Religi, dan juga calon peserta wisata religi yang semuanya senantiasa dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja mengingat waktu sudah siang dan kalau bisa nanti singkat agar kalian nanti kesempatan untuk menyiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan jadwal keberangkatan ini bisa maksimal. Mari pembekalan siang hari ini kita awali dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan bakalan yang kita laksanakan mulai dari awal sampai selesai ada guna, manfaat, barokah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya selanjutnya pembekalan pengarahan sekaligus penyelenggaraan teknis yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Arif Gunawan selaku Ketua Panitia Wisata Religi dari Pesantren Kota Blitar tahun 2023. Kepada beliau Bapak Arif kami persilakan. Sebelumnya yang merasa di sebelah kanan kirinya atau kelingguan ada sampah tolong diambil dulu. Bukan kita kalau bukan kita belakangnya sampai enggak? Kalau belakangnya sama itu deh. Belakangnya sampai ya bu itu betul. Barusan yang dipegang-pegang di belakang itu tolong dibuat di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di kelas sebelah masih agak ramai, tolong biar suaranya nanti terdengar dengan jelas. Yang putra maju. Cukup. Baris paling belakang, silakan bergabung di sini. Agak pindah ke depan, sampai sini. Sini. Sini loh. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas. Tolong jangan ngomong sendiri. Asal kalian memperhatikan, insya Allah nanti setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari orang tua, wali murid kalian, yang bertanggung jawab menjelaskan adalah kalian. Karena kalian yang secara langsung mendengarkan dari pembekalan dan penjelasan tentang tata cara dan tata tertib hari ini. Surat ini sudah kita share tadi pagi, mungkin kalian belum sempat membaca, tapi orang tua kalian insya Allah yang sudah buka sudah sempat membaca. Kalau ada salah pengertian, mungkin ini maksudnya apa, yang tanggung jawab menjelaskan kepada orang tua adalah kali. Nangkep ya? Selanjutnya yang kedua, bagi yang tidak ikut karena ada beberapa hal yang bersamaan, cukup mendengarkan saja. Yang pertama, jadi sekali lagi setelah ini nanti tidak diperkenankan ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti di rumah membaca edaran.
sudah siap? Kang Putra sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kegiatan madrasah wisata religi ke Jombang, Lamongan, ya Jombang dan Lamongan. Berikut kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Wisata religi dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2023. Hari ini nanti malam berangkat sampai besok malam. 2. Rombongan berkumpul di halaman, bukan di jalan, di halaman Mushola Baitul Mukminin Senin, berarti hari ini tanggal 11 Desember 2023 pukul 19.00 WIB atau setelah sholat Isya. Siapa yang belum tahu Mushola Baitul Mukminin? Gini Mbak Naja. Yang belum tahu silakan tanya temannya sebelahnya. Gini Nailul. Situ. Sudah? Yang belum tahu jadi tahu? Cukup? Cukup. Nah, hari ini nanti jadwal sholat Isya itu tepat pukul 7.00 atau 19. Jadi saran paling gini, setelah sholat maghrib itu kalian sudah mulai siap ya, sudah dalam kondisi badan bersih, sehat, dipakai bajunya, terus berangkat ke sini. Usahakan sudah tiba di lokasi halaman Mushola Baitul Mukminin sebelum jam 7. Jadi di Mushola Baitul Mukminin jam 7 adzan itu kalian mengikuti sholat jamaah. Jadi sholat isyaknya di Mushola Baitul Mukminin. Jelas? Nah itu tolong dipegang dulu sampahnya. Nah, bil-bil we. Nanti dibuang sambil pulang. Nah, kemudian tata tertib 1. Memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan tempatnya. Tempatnya mana? Yang pertama, jadwal kita nanti niatnya adalah ziarah. Mulai berangkat sampai besok pagi setelah subuh itu acara kita ziarah. Makanya nama yang tercantum di judul acara ini adalah wisata religi. Wisatanya akan katut sendiri, tapi unsur religiusitasnya tidak ketinggalan. Nah, bahkan acara urutannya yang religi dulu yaitu ziarah makam, kemudian setelah semuanya selesai baru murni wisata tahu. Jadi kedua-duanya dapat. Nah, waktu berangkat pakai baju busana muslim. Oke, busana muslim. Kenapa? Karena nanti mulai awal itu acara kita serangkaian ziarah Bali. Ya, paham ini ya? Kalau putra berarti pakai sarung. Nah, kalau putra pakai sarung. Lebih bagus lagi kalau seragam. Seragam dalam arti warnanya. Atasan putih, sarung bebas warna. Yang penting atasan putih. Ada yang nanya, Pak, pakai sarung, pakai baju putih, pakai songkok nggak? Tanya nggak? Sarung, nggak songkok. Sudah otomatis. Talanan. Sarung sama koko putih itu pasti atasannya songkok alias bukan topi. Yang putri. Ya terusan Pak. Usahakan atasannya juga putih. Long dress boleh. Long dress boleh. Ya.
Cuman usahakan atasnya juga rutin untuk ngomong. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Bukan berarti ada tapi nggak dipakai. Tapi nggak pakai berarti memang tidak ada. Tapi saya nggak yakin kalau nggak punya atasan putih ini. Baik. Jadi ketika berangkat pakai busana apa, anak-anak? Yang putih berarti otomatis muslimah menyesuaikan. 2. B. Menjaga barang-barang bawaannya sendiri yang primpen, ya, ditaruh di tas dengan rapi. Mungkin di situ ada yang bawa HP, ya, yang jelas pasti bawa uang. Nah, simpen uangnya yang rapi. Ya, kalau dikesak ya dikesak beneran yang rapet. Jangan sampai cuma dikesak nih ini sakit cuetek, jangan. Nanti rawan jatuh. Nah, kalian pas bergerak atau lupa pas dilepas jatuh. Nah, ini jaga sendiri. Apalagi nanti kalau berada di kerumunan banyak orang yang termasuk orang-orang rombongan dari rombongan lain. Jaga hati-hati. Tas kecil, kalau mau bawa tas kecil tenteng selalu ditaruh di depan, jangan ke depan. HP terutama ketika di kamar mandi, ya, ini ditaruh di tas, tasnya juga ikut dibawa. Nah, tapi catatan nanti akan diberi panduan ziarah antara lain doa masuk makom aulia, kemudian qasidah atau salam di makam wali, dan ada doa tawasul. Nah, itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada ismullah, itu tidak boleh dibawa ketika ke kamar mandi. Jadi bagaimana caranya menjaga? Itu yang ada lembarannya nanti naruhnya di luar, jangan diikutkan waktu pipis. Ojo dijak pas waktu nenjak. Bagaimana caranya? Ditaruh di luar, ditaruh tempat yang mulia, tidak menjobo. Nah, ini yang kemudian juga jangan ditaruh di bawah, bisa ini ini kurang ada. Baik, barang bawaan. Kalau termasuk HP, anak-anak putri sementara tolong yang bawa perhiasan, kecuali kalau cuma gelang, giwang, gelang jangan dulu. Kalau ali-ali yang kuat, hasilnya nggak rawan lepas, ya monggo, ya. Kayak ali-ali ini mek karet atau bolang ini wis gak apa-apa. Bolang karet. Terus selalu mengikuti arahan panitia. Jadi kuncinya adalah satu komando, satu arahan, ikuti arahan panitia. Kemudian kewajiban, nanti yang kewajiban dari Ustaz Awak Amin ini selama ya, ini kewajiban nanti bisa juga kita ulang-ulang dijelaskan ketika berada di kendaraan. Oh ya, nanti ada beberapa hal yang perlu bicara. Yang pertama, memperbanyak zikir dan sholawat. Selama di perjalanan, perbanyak baca zikir, antara lain dengan membaca sholawat, minimal mendengarkan. Jadi lagu-lagu yang kita dengarkan selama perjalanan bukan lagu-lagu bebas, tapi ya nanti beberapa kita detailkan lagu yang agak umum, tapi kita perbanyak lagu-lagu yang sholawat. Ya nanti di apa ya. Kedua, tentunya satu, kita ziarah, kita dari MI, tunjukkan identitas karakter sebagai siswa siswi madrasah ibtidai. Ya, apa? Berakhlakul karim, jaga mulut, jaga sikap. Di area makom aulia ini lebih ekstra lagi kalau menjaga mulut. Celometan akan segera kontan akibat buruknya menimpa pada dirinya sendiri, terutama di tempat-tempat makom aulia. Awas ya.
hati-hati jaga mulut. Saya boleh cerita sedikit ini. Teman saya cuma ini guyon. Tiba-tiba orang-orang duduk, guyon macak pengemis. Yang bersama rombongan jalan, ya tiba-tiba duduk terus terus apa mati. Guyon ini ya. Itu dimakan sunat derajat. Sampai di rumah, alhamdulillah, dia langsung kontan dapat balasan. Dompetnya hilang. Isinya 400.000 serta beberapa surat. Ini hanya guyon. Nah, seperti ini kalau dihindari. Satu cerita lagi. Murid MTS 1, MTSN 1 Blitar, Kota Blitar berarti Wonosari. Dia di area makam itu terus prometan, ngomong kabeh dhewe, guyon berlebihan. Ya, enek uang yang mungkin fisiknya kurang normal apa-apa dikomentari, dilokne. Nah, tiba-tiba waktu pulang dia komennya dunia itu berketerusan, ngomel sendiri, terus sendiri, nggak bisa diripen. Nah, ternyata kenapa? Setelah ada orang yang tahu wasikon, yang tahu dengan mata batin, ditut nih sama makhluk ini ngomel geming, itu terus nih bisa. Biasanya 40 km buru dewe lho, kalau buru dewe lho. Maka tidak ada yang Buru dewe. yang penting jaga sikap, jaga berkata, Sampai ke Pak Adi. perbanyak lagi. Dilipat sautara diem. Baik. Sholat dengan berjamaah selalu nanti kita melewati berapa ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 5 kali waktu kita lewati selama perjalanan awal sampai akhir. Nah, bagaimana sholatnya? Nanti ada yang memandu. Kuncinya satu komando, satu arah. Jadi kalau belum waktunya sholat ya tidak. Nanti loh kok nggak sholat Pak? Nanti akan ada arahan, ada panduan. Oh berarti sholatnya dijamaah. Diberi penjelasan. Baik. Mengikuti tahlil dan istighosah, mungkin istighosahnya nggak kita cukup tahlil setiap di makam. Nah ini karena dimungkinkan ini menjelang liburan sehingga tempat-tempat wisata dan tempat-tempat makom ziarah itu ramai. Ya, ketika duduk di area makom itu ngumpul, langsung ngumpul, duduk gitu ya. Bukan berarti ngumpul itu campur ya. Putra, putri. Nah, ikutinya tahlil yang keras. Ikuti dengan keras. Ojo gremeng. Kenapa? Kalau nggak keras, bledru. Imamnya ngomando Al-Fatihah. Lah, rombongan sebelah amin. Iso ukur jawab Al-Fatihah, jawabnya amin. Padahal aminnya rombongan sebelah. Atau sebaliknya, sini baru masih diam, belum ada komando. Dan sebelah la ilaha illallah. Bledru. Makanya yang keras kompak. Baik. Berpakaian sudah kita jelaskan, melaporkan ketika setiap hendak kali keluar ada keperluan mendadak seperti waktu jalan rombongan pulang, waktu jalan rombongan masuk ke area makam, kok kebelet harus lapor ke panitia. Nah ini nanti akan dibagi panitianya yang siapa sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada kelompok. Nah ini poin berikut menempati. Bentar, nanti saya ulang sekali lagi. Melapor pada panitia apabila hendak pergi belanja atau keperluan lainnya. Belanja, halo Khalifah. Tidak fokus dulu. Belanja ini nanti akan kita arahkan di mana dan waktunya kapan. Jadi tidak setiap tempat kalian boleh belanja. Manut sama arahan panitia. Atau keperluan lainnya misalkan tadi mendadak sama kebelet harus masuk kamar mandi sementara rombongan sudah jalan matur dulu ke panitia. Ini yang bagi yang sudah pernah ikut ziarah mungkin sudah pernah mendapatkan pengarahan sama dengan seperti ini. Nah berikutnya menempati kursi bus
atau kendaraan elok sesuai dengan jadwal posisi kursi yang sudah ditentukan. Saya ulang sekali lagi, menempati kursi bus maupun elok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk yang ini ada catatan sedikit. Bagi ini nanti akan kita tempel di kendaraan secara umum total global, di kursi secara by name juga kita tempel per nama di kursi untuk melihat jadwal saya di sini. Urutannya nomor sekian. Nah, tinggal mencari nomor di bangkunya masing. Kita semua saudara, kita semuanya keluarga besar. Teman yang baik itu tidak usah milih-milih aku gak karo kae. Aku kudu karo iki. Nah, ini bukan karakter kita. Toh nanti kita akan selalu bersama. Itu ya. Nah, begini. Usulan kemarin sudah saya usahakan untuk dituruti. Tapi bukan hari ini, karena hari ini sudah jadi dan sudah digunting di potong-potong per porsi, tinggal nempel. Kalau dirubah lagi akan merombak semuanya dan mulai lagi dari awal. Jadi begini, nanti kalau misalkan sama kadung samu jajannya Pak Rowan misalkan, ternyata kursinya nggak jadi satu, petung sendiri belajar petung yang baik. Namanya kok ini gimana? Namanya tetap jangan dirubah namanya. Ya di situ manut dulu, duduk pada tempatnya masing-masing dulu. Baru kalau ingin saya tak dijual sama gimana? Sama di sini, di situ gimana? Kalau bisa bersepakat dengan baik, monggo. Ya, kalau bisa bersepakat dengan baik, monggo. Terapkan cara diskusi yang etis, yang baik. Siap ya, anak ya? Baik, nanti kalau ada pertanyaan dari orang tua, sama duduk di mana? Jawabannya nanti. Tinggal cari di kendaraan. Lihat itu untuk minta pindah atau untuk manut. Namun saya pindah itu. Saya pindah. Percaya cewek. Ya. Bapak Ibu guru sudah menata ini sebijak-bijak. Jadi tolong kalian juga ikut mengerti jerih payah Bapak Ibu guru yang menata ini. Sudah kita pertimbangkan, oh ini kira-kira dengan ini. Kalau ada yang kurang pas atau pas bersama pengen pindah, silakan petung berdiskusi musyawarah dengan teman yang bersangkutan secara langsung. Bisa dipahami? Cang. Namun engkau pengen linggo karo sopire. Di sekolah kita ini enak. Kenapa enak? Biasanya. Seperti kita. Aku sering ngarepe sopir, ngarepe bis ngono. Itu diundang hari kursi depan pertama, kedua, ketiga itu punya harga sendiri yang kita sama. Artinya apa? Anak yang berada di belakang itu sebenarnya juga punya hak untuk kepengen di depan. Yang di depan juga haknya sama, boleh dan bisa menempati belakang. Nah, karena seperti itu, biar kita satu komando lebih enak dan lebih segera selesai dalam penempatan kursi. Tolong sampean kembali tadi sesuai dengan arahan dulu, baru nanti petung sama teman yang bersangkutan secara langsung. Bagaimana Nak Putra? Oke, siap? Oke. Yang Putri? Ya. Jam. Melo. Jadi Oke, tidak ada enggak istilah belum melo. pengen di depan, bayarnya tambah sekian. Nomor 2 tambah sekian. Enggak. Kita sama aja. Baik, lanjut. Menjaga kesehatan pribadi. Saya tanya tadi ada informasi orang tua kurang sehat hari ini, sekarang sudah sehat. Erik, gimana Erik? Gimana sehat?
Kasih tau menu ini. Agak gini, Erik. Gini, Erik ya. Setelah ini nanti segera istirahat minum obat. Ya, segera istirahat minum obat. Semoga lekas sembuh. Setelah ini tolong jangan main yang berlebihan. Suasananya agak ekstrim, nggak begitu panas, tapi untuk dan ini agak rawan dengan kesehatan. Baik, saya. Kemudian mentaati kata yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan. Ya ini sudah dari atas. Kemudian kata peralatan yang harus dibawa. 1. Peralatan sholat dan mandi bagi anak putri. Kamu bagi yang berhalangan, ya, undur syar'i ini nanti berarti silakan kamu yang tahu hitungannya. Loh, Pak, saya sebenarnya undur syar'i, tapi kayaknya mungkin hari ini atau paling lambat besok itu sudah suci. Kalau begitu bawa mengenai. Loh, saya baru kemarin tempatnya disangka ya kuat bersangkaan adatnya ya, adatnya di 7 hari dan mulai baru kemarin misalkan atau sampai dari pulangnya nanti sama belum suci, berarti nggak bakal kena tidak apa-apa. Kalau dimungkinkan hari ini suci atau besok pagi mungkin suci, mau kena. Dan saat itu juga ketika suci tolong jangan boleh izin ke panitia untuk Pak Bu, mohon maaf saya hari ini mulai suci saat ini izin untuk mandi besar. Nanti kita carikan waktu. Baik, bagi yang mundur dan dimungkinkan belum suci sampai berakhirnya wisata religi ini tidak perlu membawa moga. Bagaimana ikutnya ziarah? Tetap boleh ikut ziarah. Ketika ada bacaan Al-Quran seperti Fatihah, ayat kursi, alif lam mim dan seterusnya, lillahi ma fis samawati dan seterusnya, diniati di baik nanti biar berbuat sama bapak ini. Cuman ketika teman-teman masuk masjid, jangan boleh nunggu di luar, Mas. Ya, ini bagian dulu jangan terus ngos. Gaspal. Baik, yang kedua, bawa peralatan sholat, kemudian bawa peralatan mandi. Jangan lupa, yang putih tambah skincare dulu ya. Skincare, wadah pipa, wadah kebuan berapa? Wes, buat nyawangi omong-omong, mau penting yolet. Kemudian baju, jaket dan baju ganti secukupnya. Jaket ini untuk mengantisipasi ketika perjalanan malam di dalam bis ber-AC. Ya, jadi halo, bisa bahas skincare nanti lagi. Cacai turu ae. Yang putra, nggak paham semuanya. sudah bisa dilanjut. Satu tadi peralatan sholat. Jadi yang putra jangan lupa tadi sudah bersarung. Sarung dijaga kesuciannya. Ini sarungnya orang kok sholatnya nanti sampai dijaga sampai selama ziarah enggak. Nanti setelah ziarah masih ada acara sholat juga masih harus suci. Terus peralatan mandi sudah secukupnya. Karena baju, jaket usahakan bawa untuk mengantisipasi perjalanan malam. Pertama kita jalannya malam di dalam bis ber-AC. Kemudian baju ganti secukupnya. Secukupnya itu berapa? Wah, 3. Pertama, busana muslim yang kita pakai berangkat sampai serangkaian ziarah sampai besok subuh. Setelah subuh mandi, ya bersih diri kan, mandi itu ganti baju yang rileks karena setelah serangkaian ziarah itu kita ke WBL berarti pakai baju yang rileks, tetap dalam koridor busana muslim tapi boleh agak santai. Yang putra tolong jangan pakai suam gitu ya. Boleh